Izin. Selamat pagi, silahkan duduk. Pagi, Mas. Sebelumnya perkenalkan saya Arfa, selaku ahli gizi di sini. Sebelumnya saya izin panggil Mbak ya untuk sharing session kita hari ini. Izin konfirmasi dengan Mbak Sofi ya. Bagaimana kabarnya Mbak hari ini? Tuh Mas, saya Sofi. Kabar saya alhamdulillah baik. Saya izin konfirmasi lagi ya Mbak. Mbak baru melakukan cek darah ya. Saya sudah mendapatkan hasil labnya. Jadi di sini tertera kalau hemoglobin Mbak agak rendah. Dan kalau berdasarkan hasil lab, saya menduga ini anemia Mbak. Tapi kita coba observe dulu ya Mbak. Belakangan ini apakah Mbak merasakan lemas atau pusing? Iya Mas, saya sering ngerasa pusing kalau baru dari dulu. Terus ditambah juga saya ngerasa lemes banget. Apalagi kan saya setiap hari tuh berangkat les ya untuk persiapan UTBK. Dan itu juga naik motor. Wah, Mbaknya sedang persiapan UTBK ya? Baik Mbak, kalau boleh tahu keluhan pusing dan lemasnya itu sejak kapan ya Mbak? Sekitar 2 minggu terakhir sih Mas. Oh, jadi Mbak sudah sekitar 2 minggu merasa lemas dan pusing saat berdiri ya? Iya, di motor saya suka kelingan Mas, mana perjalanan saya jauh. Wah, kalau udah lemas langsung minggir terus cari tempat yang aman dulu ya Mbak. Takutnya bahaya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oh iya, Mbak sebelumnya udah pernah cek hemoglobin belum ya? Atau baru sekarang ini? Belum pernah Mas. Kelihatannya kondisi Mbak saat ini membuat Mbak tidak nyaman ya. Apalagi mendengar cerita Mbak yang suka lemas saat mengendarai motor, itu juga bahaya Mbak. Dan pastinya juga mengganggu aktivitas sehari-hari Mbak yang sedang persiapan UTBK juga ya. Iya Mas, saya jadi kerasa banget kurang fokus pas belajar. Jadi kadang-kadang suka ke-skip gitu. Ditambah lagi kadang saya jadi beberapa kali izin les karena udah gak kuat banget, pusing banget rasanya. Baik Mbak, untuk kondisi saat ini mungkin saya bisa bantu untuk menjadi lebih baik. Tapi saya izin mengikut sertakan Mbak demi bisa maksimal dan kembali nyaman seperti semula ya. Setelah Mbak menjelaskan bagaimana kondisi Mbak, saya izin bertanya terkait konsumsi sehari-hari Mbak ya, agar saya tahu apakah zat besi Mbak terpenuhi. Karena salah satu faktor HB rendah itu kurangnya asupan zat besi. Biasanya dalam sehari Mbak makan apa aja ya? Kalau makan sih biasa aja sih Mas. Paling karena lagi persiapan UTBK, jadi saya makannya yang di dekat tempat les aja. Dan nyari yang cepet juga. Terus kalau misalnya lagi libur, paling makannya ya di rumah sama keluarga atau sama temen. Baik, supaya saya bisa memahami pola makan Mbak, boleh kita bahas makanan yang Mbak konsumsi dalam 24 jam terakhir? Boleh Mas. Kemarin pagi Mbak sempat sarapan nggak sebelum berangkat? Sempat Mas, saya tiap pagi makannya roti sama teh manis. Karena biar cepet aja sih. Kira-kira berapa lembar roti dan teh manisnya seberapa banyak ya? Rotinya 2 lembar sama teh manisnya 1 gelas Mas yang ukuran sedang. Baik, apa Mbak makan siang di tempat les? Makan Mas, saya makan di warteg. Makan apa kalau boleh tahu? Nasi, ayam goreng, sama sayur buncis sedikit. Mbak masih ingat nggak sebanyak apa nasi sama lauknya? Nasinya saya kemarin minta ke abang wartegnya sih sedikit aja. Jadi saya lihat dia naruhnya kayak 1 centong nasi gitu. Terus kalau lauknya itu saya minta ayam goreng 1 potong kecil yang dada. Terus kalau sayurnya saya mintanya 1 centong aja sih Mas. Kalau malam? Kalau di rumah itu saya makan nasi juga, tapi sama sih sedikit juga 1 centong. Terus lauknya cuma 1 telur dadar aja sih Mas. Kemarin Mbak makan buah atau minum susu nggak? Kemarin saya kopi susu sih Mas, karena waktu itu habis makan siang, jadi saya ngerasa ngantuk. Kalau pagi ini Mbak sudah sarapan? Pagi ini saya nggak sama sarapan Mas, saya cuma makan biskuit sama minum kopi susu aja. Soalnya udah mepet juga kan karena saya kesiangan dan jam appointmentnya udah dekat. Baik Mbak, apa setiap hari minum kopinya Mbak? Dan apa Mbak suka makan buah? Kopi minum tiap hari sih Mas, kalau buah jarang banget karena malas aja sih. Kalau makanan seperti hati, daging, sayuran hijau, Mbak sering konsumsi nggak? Kalau hati saya emang nggak suka. Kalau daging sebulan sih bisa dihitung kayaknya. Cuman kalau sayur hijau jarang banget deh kayaknya. Tadi Mbak menyebutkan sering hanya makan roti saat sarapan, jarang mengonsumsi buah dan sayuran hijau, dan juga mengonsumsi daging dapat dihitung dalam sebulan. Saya ingin fokus pada bagian itu. Menurut Mbak, apa yang membuat Mbak jarang sarapan lengkap? Kalau menurut saya karena sering buru-buru berangkat sih Mas.
Soalnya saya takut kesiangan dan takut macet juga Mas di jalan. Saya memahami kalau pagi hari sering terburu-buru. Banyak juga perempuan seumuran Mbak, apalagi yang berkegiatan padat, mengalami hal yang sama. Kita hanya ingin cari cara agar kebutuhan zat besi Mbak terpenuhi. Mungkin sebelumnya maaf, saya izin tanya, apakah Mbak menstruasi setiap bulan? Iya, setiap bulan masih rutin sih Mas, dan nggak berantakan juga jadwalnya. Saat menstruasi biasanya berlangsung berapa hari? Biasanya sekitar 6 hari nih Mas. Dari cerita Mbak, kemungkinan keluhan lemas itu karena kurangnya asupan zat besi yang berkaitan dengan pola makan yang kurang mengonsumsi sumber zat besi dan kebiasaan sarapan tidak lengkap yang ditandai dengan keluhan lemas dan pusing, serta hasil rekor 24 jam Mbak menunjukkan kurangnya konsumsi zat besi. Jadi di sini saya ada leaflet Mbak. Nah, di bagian bawah sini ada pilihan makanan yang kaya akan zat besi. Misalnya itu ada ati ayam, ada daging, ada telur, dan lain-lain. Nah, jadi leaflet ini bisa Mbak bawa pulang agar bisa Mbak baca-baca lagi di rumah. Oh, berarti jadi PR juga ya Mas buat saya untuk lebih aware sama pola makan saya, dan untuk leafletnya saya bawa ya Mas untuk jadi panduan saya. Gak apa-apa Mbak, kita perbaiki pelan-pelan ya. Nggak harus langsung semuanya berubah kok. Yang penting kita sekarang tahu asal dari lemas dan pusing yang ganggu Mbak itu. Jadi hari ini kita sudah membahas terkait keluhan Mbak yang sering merasa lemas dan pusing, yang kemungkinan berkaitan dengan pola makan Mbak yang kurang konsumsi zat besi. Kita juga ada lihat pola makan Mbak lewat record 24 jam. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Mbak sudah mau terbuka menceritakan kebiasaan makan Mbak. Pastinya ini sangat membantu untuk mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan Mbak. Menurut Mbak dari beberapa saran tadi, perubahan apa yang paling mudah untuk Mbak mulai terlebih dahulu? Mungkin dari saya lebih sering makan buah sih ya. Cuman kalau untuk kopi saya belum bisa Mas. Apa-apa Mbak, kita nggak harus langsung stop kopinya. Mungkin solusi dari saya, Mbak bisa melakukan peregangan ringan untuk menghilangkan kantuk. Dan nggak apa-apa juga minum kopi, tapi dikurangi jumlah per minggunya dan jangan berlebihan. Ya baik Mas, saya akan coba saran dari Mas ya. Baik Mbak, lalu mungkin Mbak bisa mulai membiasakan makan sarapan yang mengandung protein dan juga zat besi. Nanti kita bisa evaluasi lagi di pertemuan selanjutnya. Apakah Mbak bersedia untuk melakukannya di Sabtu minggu depan? Ya, saya bersedia. Sudah selesai ya Mbak untuk hari ini, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Enggak Mas, sudah cukup. Baik, terima kasih ya Mbak, semoga kita bisa mencapai goals yang sudah dibuat hari ini. Ya, terima kasih banyak juga ya Mas.